Selamat pagi bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Elvira dan teman-teman yang saya cintai di mana pun berada. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teori akuntansi tentang biaya, yaitu saya sendiri Diki Fernandus Tampunan, Diki Satria Badianto. Pembahasan 1. Menjelaskan pengertian biaya. 2. Menjelaskan karakteristik biaya. 3. Menjelaskan landasan pikiran dan kriteria pengakuan biaya. 4. Menyebut dari menjelaskan basis asosiasi antara biaya dan pendapatan. 5. Menyebut dan menjelaskan pengakuan biaya. 6. Menjelaskan masalah-masalah penandingan yang berkaitan dengan kesediaan fasilitas fisik, tanah, aset tak bersujud, dan sumber alam. Yang terakhir, menyusun statement laba rugi dengan penyajian yang layak. Masalah teoritis tentang biaya. Biaya berkaitan erat dengan penelusuran kos pada tahap pembebanan. Kos harus dipecah menjadi bagian yang beban habis atau unaspired yang melekat pada aset dan bagian yang dibebankan ke periode sebagai biaya atau aspired. Untuk mengukur laba yang tepat, pendapatannya harus ditandingkan dengan upaya yang secara ekonomi telah menghasilkan pendapatan tersebut. Makna yang terkandung dalam berbagai definisi. 1. Aliran keluar atau penurunan aset. 2. Operasi utama atau sentral. 3. Kenaikan kewajiban. 4. Penurunan ekuitas. 5. Diukur dan dikaitkan dengan kos. 6. Bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. 7. Untuk menghasilkan pendapatan. Aliran fisik atau moneter. FASB memaknai biaya sebagai kejadian fisik karena bisa terjadi akibat penyerahan yang barang atau jasa. KAM 1990 memaknai biaya sebagai kejadian moneter, yaitu perubahan atau penurunan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas. Biaya merupakan aliran moneter. KAM memasukkan penoda sebagai takaran ukuran biaya. Beberapa istilah yang berkaitan. 1. Kos. 2. Kos terhabiskan. 3. Kos tak terhabiskan. 4. Pengeluaran. 5. Pengeluaran kas. 6. Beban. 7. Kos barang terjual. Biaya versus rugi. IAI atau IAC tidak mendefinisi rugi atau losses sebagai elemen yang terpisah dengan biaya expenses. Rugi dicakup dapat di satu definisi biaya atau expenses. FASB memisahkan biaya dan rugi sebagai elemen yang berdiri sendiri. Makna yang terkandung dalam definisi rugi. 1. Penurunan ekuitas bersih, peripheral atau incidental. 3. Selain cakup biaya. 4. Selain didistribusi ke pemilik atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik. Karakteristik sumber rugi. 1. Peripheral atau incidental. 2. Transfer non timbal balik. 3. Penahan aset. 4. Faktor lingkungan. Pengakuan biaya. Pengakuan biaya pencatatan jumlah rupiah biaya secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Kriteria kriterianya konsumsi manfaat atau consumption of benefit. 2. Lenyapnya manfaat atau loss of or lack of benefit. 3. Keterhabisan cost atau cost expression. Kaidah pengakuan APB. 1. Mengasosiasi sebab dan akibat. 2. Alokasi sistematik dan rasional pembenaran
arbiter. Konsep penandiangan. Untuk mendapatkan laba periodik yang bermakna, pendapatan yang diakui untuk suatu periode harus ditandingkan atau diasosiasi dengan biaya yang dianggap telah menghasilkan pendapatan tersebut. Saat pengakuan biaya, 1. Adanya hubungan dengan pendapatan diakui pada periodik. Adanya hubungan dengan pendapatan. 2. Diakui pada periodik yang sama dengan periodik diakuinya pendapatan. 3. Penandiangan didasarkan pada keyakinan ekonomi. 4. Menandingkan tidak berarti mengkompensasi. Asosiasi sebab dan akibat. Penyerahan produk menimbulkan pendapatan sehingga kos yang melekat pada produk yang diserahkan merefleksi biaya. Disebut juga dengan penandian langsung atau direct matching atau penandian produk atau produk matching. Asumsi atau syarat. Semua komponen kos atau produksi, pemasaran, dan administrasi dapat diletakkan pada produk. Nah, selanjutnya, masalah berkaitan dengan penandingan produk. 1. Identitas kos produk. 2. Produk uang, produk usang atau musiman, barang rusak, identifikasi kos dengan produk atau ketersediaan atau tidak. Yang kelima, biaya antisipasian. Yang terakhir, imputasi pendapatan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan teman saya yaitu Ricky Satria.